Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 22 Januari 2025, hari biasa pekan kedua. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Siap sedia membuka dan mengulurkan tangan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini ditampilkan seorang yang memiliki penyakit di bagian tangan. Orang yang mati sebelah tangannya, dan orang demikian serta orang-orang lainnya yang memiliki penyakit dianggap sebagai mereka yang kena kutuk. Maka mereka juga tidak memiliki posisi yang baik di masyarakat, bahkan disingkirkan dan diasingkan juga di tempat peribadatan sinagoga. Apa yang terjadi di rumah ibadat pada hari Sabat? Yesus masuk ke rumah ibadat. Yesus melihat dan bertemu dengan seorang yang mati sebelah tangannya ini. Saudara-saudari terkasih, Yesus tergerak oleh belas kasih dan menyembuhkannya. Kata-kata apa yang pertama sekali dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata, "Mari, berdirilah di tengah." Kata-kata Yesus ini menyembuhkan orang ini. Dengan memanggilnya dan memintanya berdiri di tengah, Yesus sedang meretas pembedaan dan sistem yang tidak benar selama ini. Setiap orang berharga dan sama di mata Allah. Orang sakit ini juga berharga di mata Allah, sama seperti yang lain. Maka tindakan Yesus ini telah mengembalikan harta dan martabatnya sebagaimana sesungguhnya sama seperti yang lain. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan pada hari Sabat. Siapakah orang Farisi ini? Orang-orang Farisi adalah mereka yang menguasai hukum Allah, kitab suci. Mereka memiliki tempat terhormat dalam masyarakat dan kursi terdepan dalam rumah ibadat sinagoga. Mereka melaksanakan setiap aturan dan hukum yang ada dengan sangat ketat. Singkatnya, mereka mengutamakan peraturan dan hukum tanpa kompromi. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengetahui pikiran jahat mereka. Lalu Yesus berkata, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Pertanyaan Yesus ini sungguh mengena di hati dan pikiran orang-orang Farisi. Apa reaksi dari orang-orang Farisi ini? Mereka diam saja. Mengapa? Karena mereka begitu degil, tertutup pintu hatinya, dan tidak menemukan makna dari setiap hukum dan aturan yang ada. Melaksanakan aturan dan hukum hanya demi aturan dan hukum itu semata. Yesus tidak setuju jika menempatkan sistem, hukum dan aturan di atas hidup dan kehidupan.
Hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Akhirnya, Yesus bukan hanya mengembalikan harkat dan martabat orang yang sakit ini. Yesus juga menyembuhkan tangannya. Yesus memintanya untuk mengulurkan tangan dan sembuhlah dia. Saudara-saudari terkasih, Yesus dengan tindakannya untuk meminta mengulurkan tangan si sakit sesungguhnya mengatakan bahwa tangan yang terbuka sebagai jalan untuk bekerja sama dengan Allah. Tangan yang terbuka memberi kesempatan untuk diubah dan disentuh oleh Allah sendiri. Kita juga bisa melihat diri kita. Sudahkah tangan kita dan diri kita telah kita buka agar Allah datang menyapa dan menyembuhkan kita? Bagaimana dengan pengalaman hidup kita? Apakah kita berani bersikap seperti Yesus yang melihat ketidakadilan yang terjadi, bertindak tepat, mengembalikan harkat dan martabat saudara-saudari yang tertindas? Apakah kita juga, saudara-saudari, senantiasa membuka diri untuk bekerja sama dengan Allah dalam menciptakan suasana yang tenang dan damai? Mari saudara-saudari yang terkasih, kita belajar terus-menerus dari guru kita, Yesus, yang mengundang kita untuk senantiasa membuka dan mengulurkan tangan, berbuat baik, dan menjadi duta damai demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan. Keterbukaan hati, budi, dan diri seluruhnya oleh kasih Allah akan menuntun kita kepada cinta kasih dan keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita.